Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara Bimbel Cuan ke-89. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di acara ini. Dan perkenalkan nama saya Evan, buat yang belum kenal. Tema kita hari ini adalah Trend Analysis for Profitable Trading. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang tren itu sendiri. Kedua, kenapa di dalam trading atau bahkan investing pun kita butuh dan harus bisa analisa tren. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi tren yang nantinya bisa dijadikan acuan ya. Dan yang keempat, strategi tradingnya, strategi trend following. Kemudian, trend analisis itu adalah bagian dari analisa teknikal yang perlu dilakukan karena tren adalah salah satu dari 3 prinsip dasar analisa teknikal ya. Ketiga prinsip inilah yang membuat analisa teknikal itu masih bisa dipakai dan bahkan masih relevan di dunia trading atau investing sampai sekarang. Ada 3, market discount everything, price move in trend, dan history tend to repeat itself. Nah, market discount everything ini menjelaskan bahwa semua informasi yang ada di market sudah tercermin pada harga itu sendiri. Ibarat kalau Bapak Ibu punya anak ya, jadi anak sekolah, orang tua tahu prestasi anaknya itu, orang tua tahu prestasi anaknya di sekolah itu kan dari raport ya, dari raport yang dibagikan atau dari laporan dari gurunya yang ada di sekolah. Orang tua nggak akan pernah tahu persis si anak itu seperti apa kelakuannya di sekolah tanpa lihat rapor atau tanpa terima laporan dari guru yang ada di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan gerak harga yang naik turun di market itu ya. Jadi gerak harga yang naik turun di market itu ternyata nggak acak. Harga yang bergerak naik turun itu sebenarnya bergerak menurut kecenderungan atau tren yang ada saat itu. Ini dikarenakan si pembentuk harga itu adalah manusia, dan manusia itu memiliki emosi, yaitu fear and greed ya. Emosinya itu ya emosi fear dan greed itulah. Emosi fear and greed ini yang bisa mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, setiap kejadian di masa lalu yang mempengaruhi fear and greed manusia dan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran suatu barang yang ada di market ya, itu akan selalu berulang untuk hari ini atau untuk bahkan untuk di masa yang akan datang. Nah, 3 hal ini penting dalam membangun mindset, terutama dalam pemakaian analisa teknikal di dalam trading, lebih khususnya. Jadi kalau masih ada yang misalnya ambil keputusan trading gitu ya, masih ada yang ambil keputusan buy hanya gara-gara indikator osilatornya oversold. Kali ini harus lihat lebih dari itu maksudnya. Setidaknya lihat trennya dulu. Dan salah satu dari teori yang ada di market ya, yang ada di dunia finansial yang terkenal adalah Dow Theory, dan salah satu bunyi dari Dow Theory itu adalah market has three movement. Jadi si market ini secara umum bergerak di dalam 3 jenis pergerakan harga atau tren. Pengelompokan ini berdasarkan berapa lamanya harga bergerak di dalam suatu kecenderungan arah tertentu, yaitu primary movement atau biasa juga disebut dengan primary trend. Ini terbentuk dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua ada secondary movement atau secondary trend. Ini terbentuk lebih dari 6 minggu sampai 9 bulan. Dan yang ketiga ada minor movement atau minor trend. Ini terbentuk antara 2 sampai 6 minggu. Dengan begini, dengan adanya dengan teori Dow yang mengadakan market itu punya tiga tiga pergerakan secara umum, ngobrolnya nanti tentang sama-sama trader atau sama-sama chartis itu akan jauh lebih enak ya, karena tren ini bisa jadi sangat subjektif kalau nggak ada batasan-batasannya. Nah, ini tiga movement di market ini adalah bisa jadi tiga movement di market ini bisa jadi batasannya supaya kita ngobrolnya itu bisa satu bahasa. Misalnya kayak gini, ada yang nanya saham A gimana nih sekarang gitu ya. Terus kalau nggak kalau kalau karena kita sudah tahu eh, karena kita sudah tahu teori teori Dow ini, maka kita jawabnya sudah enak gitu ya. Jawabnya bisa dari pertanyaan yang tadi, saham A gimana nih sekarang? Jawabannya misalnya, tren jangka panjangnya masih naik, primary move-nya masih naik nih. Oh, masih aman ya. Oke, terus
Tapi ini ada turun, ini turunnya tapi masih masih tren minor lah, masih aman. Nah, jadi ngomong trennya naik turun itu bisa lebih jelas, bisa lebih lebih ya lebih jelas ya, nggak ngambang gitu ya. Orang ngomong naik, nah padahal yang dilihat kita ngomong naik, padahal yang ditanyakan si penanya itu adalah tren selama 3 bulan terakhir misalnya seperti itu. Ya, jawabannya pasti nggak akan nyambung, makanya butuh batasan-batasan ini. Nah, dari tadi kita ngomongin tren, apa sih tren itu? Secara bahasa, tren berarti kecenderungan, ya kecenderungan ya. Secara bahasa, tren berarti kecenderungan. Nah, di dunia finance, tren itu identik atau di dunia trading lah ya. Di dunia trading, investing itu tren identik dengan kecenderungan pergerakan harga. Dan karena harga di market itu dibentuk oleh sekumpulan manusia, jadi tren bisa juga dimaksudkan dengan kemana crowd itu bergerak. Jadi rombongan para pelaku pasar ini sekarang lagi jalan kemana? Sederhananya, tren dibagi menjadi tiga, yaitu uptrend atau bullish, downtrend atau bearish, dan non-trend atau sideways. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom chat aja ya, karena mikrofon dan videonya saya matiin biar rekaman videonya enak nanti kalau diupload. Oke lanjut. Jadi kenapa kita butuh dan bahkan harus bisa analisa tren? Yang pertama jelas untuk cari tahu kemana crowd sedang bergerak, kemana para rombongan pelaku pasar ini bergerak. Dan yang kedua, karena pergerakan harga di pasar itu naik turun ya, misal dalam kondisi market lagi bullish, harga cenderung bergerak naik, tapi ada satu waktu harga bergerak turun. Nah, dengan menganalisa sebuah tren, kita bisa tahu tuh penurunan yang terjadi ini sekedar koreksi wajar atau sudah ada perubahan tren. Karena tren itu akan tetap dianggap berlaku sampai muncul tanda jelas bahwa tren sudah berakhir. Nah, ini juga salah satu teori dari Dow Theory. Tren itu akan tetap dianggap masih berlaku sampai muncul tanda jelas bahwa tren itu sudah berakhir. Dan alasan ketiga kita kenapa butuh trend analysis adalah supaya kita juga bisa ngikut ke mana rombongan para pelaku pasar itu pergi. Jangan sampai misalnya ya pada pergi ke jangan sampai si rombongan pelaku pasar ini pada pergi ke selatan, kita malah ke utara. Ya jelas nanti bakal babak belur ketabrak rombongan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kita. Dan dalam penerapannya di dunia trading, strategi trend following ini adalah strategi yang profitable, bahkan profitable banget lah. Highly profitable ya, dan mudah diterapkan karena kita tinggal ngikut aja kemana arus itu bergerak. Dan bagaimana cara mengidentifikasi sebuah tren? Secara umum ada dua cara, yaitu cara visual dan pakai indikator teknikal. Cara visual ini kita lihat puncak dan lembah dari harganya, dan juga bisa pakai bantuan trend line. Dan identifikasi tren pakai cara visual ini kita juga fokus ke struktur dari tren itu, struktur pembentuk si uptrend atau si downtrend itu sendiri. Jadi nanti akan dibahas juga. Ya. Dan yang kedua bisa juga pakai alat bantu ya, namanya technical indikator atau indikator teknikal. Ya jelas karena kita tujuannya mau identifikasi tren, indikator teknikal yang dipakai adalah trend following indikator. Jadi ada beberapa macam sih trend following indikator itu ya, ada moving average, terus ada Bollinger Band, ada juga Donchian, ada alligator, macam-macam lah. Terus selanjutnya, nah ini cara yang pertama ya. Cara pertama kita identifikasi si tren itu sendiri. Identifikasi tren tadi kan ada dua cara ya, pakai visual dan indikator. Ini cara yang pertama yang visual. Nah, yang visual kita lihat peak trough-nya, high low-nya atau puncak lembahnya ya. Identifikasi tren dari puncak dan lembah yang terbentuk. Nah, uptrend itu terbentuk ketika sudah ada higher low setelah higher low atau higher trough, mana higher trough, higher low atau higher peak. Saya ulang lah ya. Uptrend itu terbentuk ketika sudah ada higher low atau higher trough dan dilanjutkan ada higher high atau higher peak. Jadi ketika sudah muncul higher peak dan higher trough-nya, nah itu baru uptrend. Itu baru uptrend ya. Jika baru terbentuk low dan high-nya saja itu bukan uptrend. Itu cuma harga bergerak naik, maksudnya seperti itu. Atau ada high,
low dan ada higher low atau higher trough, itu juga bukan uptrend karena belum ada higher peak atau higher high-nya. Ketika sudah terbentuk higher high, ada high baru yang muncul, higher peak, ada puncak baru yang terbentuk. Nah, itu baru terbentuk uptrend dan sifat bullishnya sudah mulai melekat sejak sejak higher peak ini terbentuk. Kemudian yang perlu kita perhatikan setelahnya adalah struktur pembentuk si uptrend itu sendiri. Jadi dalam identifikasi sebuah tren itu kita juga harus perhatikan strukturnya. Seperti yang dibahas di awal ya, meskipun di market itu harga cenderung bergerak naik di market bullish, maksudnya meskipun di market bullish itu harga cenderung bergerak naik, tetap ada turun-turunnya juga. Nah, penurunan yang terjadi ini kita perlu perhatikan swing-swing atau ya swing-swing puncak dan lembah yang membentuk si bullish. Jadi bullish itu tadi kan terbentuk setelah ada higher low dan disusul bikin higher high atau higher peak ya. Nah, sejak muncul higher peak atau higher high ini, sifat bullishnya melekat. Artinya kalau memang ini bullishnya masih jalan ya, kalau ada harga turun, nggak akan lebih bawah dari higher low yang tadi membentuk trend bullish. Nggak akan turun ke bawah si higher low atau higher trough yang tadi membentuk. Kemudian dia bikin higher low lagi, dan lanjut naik tuh karena memang sifat bullishnya sudah melekat dan masih melekat. Dan harga terkoreksi. Nah, ketika harga terkoreksi inilah kita perlu perhatikan ya, di setiap harga terkoreksi itu kita harus perhatikan. Ketika harga terkoreksi, meskipun di sini ada zigzag lower high dan lower low, selama zigzag lower high dan lower low ini selama penurunannya, jadi selama penurunannya nggak lebih bawah dari last higher low atau last higher trough-nya yang masih membentuk atau masih membuat bullish ini, sifat bullishnya itu melekat, ini masih belum berubah strukturnya. Jadi masih turunnya ini masih tergolong technical correction. Akan beda cerita kalau penurunannya sampai ke bawah atau sampai breakdown higher low terakhir yang membentuk si uptrend. Itu sudah semakin besar kemungkinannya untuk terjadi perubahan tren ya. Jadi selama penurunannya nggak merubah strukturnya, ini karakter uptrendnya masih masih oke-oke aja, masih karena strukturnya masih utuh gitu ya. Dan ketika sudah di breakdown, nah itu sudah berubah strukturnya dan sudah memungkinkan semakin besar kemungkinannya untuk berbalik trennya. Contohnya seperti inilah. Contohnya seperti ini. Ini saham BTPS periode 2001 sampai 2002 lah ya. Harga uptrend di mana kita lihat di mana kita tahu harga sedang uptrend, yaitu di sini ada low, kemudian high, muncul higher low, muncul higher low dan disusul muncul higher high. Di sini sampai higher high yang saya lingkari ini itu sudah secara definitif uptrend sudah terbentuk ya. Uptrend secara definitif sudah terbentuk dan akan sifat bullishnya masih akan terus melekat selama strukturnya nggak dirusak. Kemudian dia bikin higher low lagi dan bikin higher high lagi seterusnya ya sampai dia terakhir bikin bikin higher low di sini. Oke, higher low, higher high. Nah, ini terkoreksi, harga sempat terkoreksi, tapi nggak sampai breakdown higher low yang terakhir membuat uptrend ini membuat si harga ini masih bullish gitu ya, masih uptrend. Maka masih besar peluangnya untuk lanjut naik lagi, lanjut bikin high baru lagi. Kemudian ketika harga terkoreksi dan breakdown last higher low terakhir, nah disitulah strukturnya berubah, karakter uptrendnya sudah berubah, sudah ganti nih. Ini peluang untuk kemungkinan untuk tren berubah jadi bearish makin besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham gitu ya, ini kan sudah turun ya, kemudian ada rebound itu dibeli, ada baiknya nggak pasang target terlalu muluk sampai bahkan di atas high yang pernah terbentuk gitu ya, karena struktur uptrendnya sudah berubah. Ada baiknya pasang target di area-area resisten terdekat aja, atau kalau ada sinyal-sinyal pembalikan arah dari candlenya misalnya langsung take profit aja. Misalnya di sini misalnya beli di sini gitu ya. Ya take profit aja, ini muncul candle dengan buntut atas panjang, itu take profit dulu lah. Terus misalnya juga di sini ada sinyal rebound kemudian beli gitu. Nah, di area yang sebelumnya jadi resisten, nah di situ bolehlah take profit. Nggak perlu ngarep take profit di sekitaran di atas highest yang pernah terbentuk ya. Kecuali harga berhasil breakout highest yang pernah terbentuk bikin high baru. Nah, itu udah beda cerita karena itu sudah bikin
struktur uptrend baru yang lebih besar. Dan dengan trendline ini juga bisa dipakai sebagai alat bantu untuk menunjukkan tren yang ada. Caranya ya hubungkan aja low dengan higher low setelahnya, kemudian ditarik garis gitu ya. Nah, jarak antara harga dengan trendline itu menunjukkan momentum dari pergerakan harga. Semakin menjauhi trendline ke atas gitu ya. Berarti momentum naiknya makin kuat. Semakin mendekat ke trendline, berarti momentumnya melemah. Dan jika breakdown trendline itu bukan harga breakdown trendline itu bukan berarti langsung menunjukkan kalau si uptrend ini berakhir, itu enggak. Tapi yang pertama menunjukkan ada pelemahan momentum yang signifikan dari pergerakan harga terakhir atau dari tren yang sudah terbentuk. Nah, akhir dari uptrend ini ketika strukturnya berubah, artinya ketika last higher low-nya di breakdown, itu sudah makin besar kemungkinan uptrend ini akan berakhir. Dan apalagi jika dilanjutkan dengan bikin lower high dan swing lower low. Jelas itu sudah jelas-jelas berubah jadi downtrend kalau seperti itu. Kemudian untuk identifikasi tren bearish, nah di market bearish itu harga akan cenderung bergerak turun dan bearish itu sendiri baru terbentuk ketika harga membuat lower low setelah ada lower high. Jadi dikatakan bearish itu ketika harga membuat lower low atau lower trough ketika sudah ada lower high ya. Jadi ketika sudah ada lower high break down low sebelumnya bikin lower low. Nah, disinilah sifat bearish itu mulai melekat. Kalau misalnya harga baru terbentuk high dan low-nya aja gitu, atau high, low dan lower high-nya aja itu belum belum jadi bearish karena belum ada lower low yang terbentuk. Dan struktur dari downtrend itu mirip dengan si uptrend, tinggal dibalik sih sebenarnya ya. Yang perlu diperhatikan adalah downtrend itu kan terbentuk karena ada lower high dan lower low ya. Lower high dan lower low yang terbentuk. Nah, setelah lower low ini terbentuk, sifat bearishnya kan sudah mulai melekat. Dan jika harga rebound, selama reboundnya nggak lebih tinggi dari last lower high, strukturnya masih utuh dan downtrend ini masih dianggap berlaku dan masih eksis gitulah ya. Downtrend masih eksis. Kemudian jika harga rebound bahkan sampai bikin swing ini high low, nah ini higher low maksudnya, sampai bikin higher low dan higher high. Bahkan kalau misalnya reboundnya bikin higher low dan higher high, selama nggak breakout last lower high-nya, struktur si bearishnya masih utuh gitu, masih dianggap utuh. Nah, ketika reboundnya tuh berlanjut sampai breakout last lower high terakhir yang membuat tren sebelumnya itu bearish, disitulah karakter dari si bearishnya itu berubah dan semakin besar peluang atau kemungkinan tren berbalik jadi uptrend atau jadi market jadi bullish. Ini contohnya. Contohnya ini gampang lah ya diidentifikasi kalau kalau si tren ini lagi bearish. Di sini ada high, kemudian ada low, market rebound bikin lower high, kemudian breakdown dan bikin lower low. Nah, di contoh ini dikatakan bearish itu sejak bulan November karena harga breakdown low sebelumnya dan bikin lower low setelah ada lower high itu di bulan November. Jadi terbentuk bearish atau sifat bearishnya itu baru baru melekat ya sejak November ya, November ini. Nah, ini sejak November, nah baru dia lanjut turun, kemudian naik lagi bikin lower high, turun lagi break low bikin lower low. Nah, kemudian rebound lagi lebih tinggi ternyata reboundnya. Nah, ini juga bisa dibantu dengan garis trend line, hubungkan aja low high dengan area lower high setelahnya gitu ya, dihubungkan. Ketika harga breakout trend line itu bukan berarti si downtrendnya sudah berakhir. Downtrendnya berakhir ketika sudah breakout lower high terakhir yang membuat tren ini bearish. Jadi ketika sudah breakout di sini, nah ini strukturnya sudah berubah, karakter downtrendnya sudah berubah. Kemudian berlanjut bikin higher low, kemudian higher high. Nah, di sini sudah fix berubah dari yang tadinya downtrend
atau bearish, di sini berubah sifat bullish-nya yang melekat, trennya berubah jadi naik. Ada pertanyaan? Silakan ditulis di kolom chat atau ya di kolom chat ya. Kemudian yang ketiga, non-trend atau sideways. Non-trend atau sideways itu terjadi ketika tidak ada higher high setelah higher low atau tidak ada lower low setelah lower high. Jadi puncaknya cenderung sama dan lembahnya juga cenderung sama. Kalaupun ada yang lebih tinggi itu nggak signifikan lah bedanya, atau lebih tinggi atau lebih rendah ya, itu nggak signifikan bedanya. Misalnya kayak gini, puncaknya ada di area yang sama ya, sini. Kemudian lembahnya juga di area yang sama. Nah, ini sideways, ini sideways. Oke. Kalaupun ada lower high, ini ada lower high. Nah, ini ada lower high. Dia nggak lanjut bikin lower low, naik lagi. Seperti itu terus. Ini memang low-nya lebih rendah ya dari yang sebelumnya. Cuman kan hitungannya nggak signifikan lah. Kalau bahas materi breakout atau breakdown, nah ini masih terhitung false breakdown karena setelahnya naik lagi tuh. Oke. Nah, sideways sideways ini kadang juga bisa jadi bagian dari uptrend atau downtrend ya. Nah, sideways yang jadi bagian dari uptrend atau downtrend ini biasanya sideways yang terjadi di secondary movement atau bahkan di minor movement. Ingat yang tadi di awal ya, ada tiga jenis gerakan dari sudut pandang waktunya. Ada primary movement, secondary movement, dan minor movement. Nah, sideways yang bisa jadi bagian dari uptrend atau downtrend, artinya sideways ini lebih cenderung bisa jadi continuation gitu ya, atau jadi trend reversal gitu. Nah, itu biasanya yang terbentuk di secondary movement atau minor movement. Misalnya ini ada gerak harga naik naik, kemudian ini ada inside bar. Nah, inside bar itu adalah representasi dari sideways untuk minor movementnya lah, pergerakan atau tren yang paling pendek lah gitu. Setelah itu lanjut naik. Nah, biasanya sideways yang terbentuk di secondary atau minor movement, range-nya nggak cukup untuk dijadikan range sideways-nya tuh nggak cukup untuk diambil peluangnya untuk trading ya, karena biasanya cenderung sempit. Nah, sideways yang range-nya bisa diambil untuk atau bisa dimanfaatkan range-nya untuk trading, biasanya itu sideways yang terbentuk di primary movement lebih dari 9 bulan. Misalnya ini contohnya juga, ini lebih dari 9 bulan terbentuknya. Ini udah sideways-nya udah masuk kategori primary movement-nya. Nah, sideways yang terbentuk di primary movement atau tren jangka panjangnya sideways, nah itu bisa dimanfaatkan karena biasanya range-nya juga lebar, begitu. Kemudian cara yang kedua maksudnya. Cara yang kedua, identifikasi tren menggunakan indikator teknikal ya. Secara umum indikator teknikal itu dibagi menjadi dua, yaitu trend following indikator dan momentum indikator. Trend following indikator ini contohnya seperti moving average, Donchian, alligator, Bollinger Band, dan lain-lain lah ya. Meskipun Bollinger Band nanti kalau di breakdown lebih spesifik kategorinya bisa masuk ke volatility indikator. Tapi secara umum ya dibagi dua itu tadi lah, trend following dan momentum indikator. Sedangkan momentum indikator itu contohnya seperti stokastik, RSI, osilator, dan lain-lain lah ya, dan contohnya yang lain lah. Dan yang saya gunakan sekarang ini adalah moving average. Caranya mudah. Ketika harga cenderung bergerak di bawah moving average dan garis moving average-nya ke bawah, arahnya ke bawah, nah itu downtrend. Okay? Dan ketika harga cenderung bergerak di atas moving average dan garis moving average-nya ke atas, arahnya ke atas atau nanjak, itu uptrend. Paham ya? Dan jangan lupa juga perhatikan struktur dari marketnya. Meskipun di sini yang saya lingkari ini harganya sudah berada di atas garis moving average dan garis moving average-nya sudah nanjak tuh. Cuman ini sudah nanjak, ini sudah uptrend. Tapi uptrendnya masih termasuk masih dikategorikan technical correction dari downtrend yang sebelumnya terbentuk karena belum breakdown karena belum breakout si swing lower high terakhir yang menjadikan tren sebelumnya itu downtrend atau bearish. Ini last lower high yang di breakout yang membuat struktur bearishnya itu berubah atau karakter bearishnya itu berubah. Kemudian harga terkoreksi lagi bikin higher low. Nah, ketika strukturnya sudah berubah, terus ketemu candle-nya udah di atas
atau harga yang sudah di atas moving average dan moving average-nya nanjak, nah itu akan jauh lebih enak untuk dijadikan strategi trading daripada yang sebelumnya. Jauh lebih enak itu maksudnya berpeluang untuk naik lebih tinggi gitu ya. Kalau di sini yang di area yang saya lingkari, kalaupun itu dipakai untuk dijadikan strategi trading dan diambil peluangnya, target yang paling masuk akal adalah di bawah dari lower high terakhir atau mentok ya di lower high terakhir yang menjadikan trend bearish itu masih berlaku. Jadi di garis apa ini horizontal yang warna merah itu ya, target yang paling masuk akal di situ, target maksimalnya. Baru ketika karakternya sudah confirm berubah, sudah di breakout dan trennya juga sudah confirm berubah dari yang tadinya bearish, kemudian strukturnya di karakter bearishnya berubah dan muncul uptrend atau muncul bullish. Nah, disitulah mulai cari buy only dan bisa diterapkan strategi buy and hold misalnya atau ya trend following strategi di situ bisa diterapkan. Kemudian untuk lebih mempermudah identifikasi tren menggunakan alat bantu technical indicator, saya tambah lagi satu garis moving average. Di sini yang saya pakai ada dua garis moving average, ada EMA 10 ini yang warna hijau dan EMA 20 ini yang warna biru. Nah, cara pakainya gampang. Gampang sekali cara pakainya. Ketika EMA 10 di bawah EMA 20 dan arahnya itu ke bawah, arahnya turun. Nah, itu bearish atau downtrend. Ketika EMA 10 di atas EMA 20 dan arahnya nanjak, itu bullish atau uptrend. Dengan tidak melupakan struktur dari tren ya. Jadi tetap si karakter dari bearishnya ini berubah ketika last lower high-nya di breakout tuh. Caranya gampang sekali. Cuman seperti ini tok. Garis EMA-nya rapi, arahnya turun. Nah, itu bearish. Garis EMA-nya rapi, arahnya nanjak, posisinya kecil gede, itu berarti bullish. Posisinya garis EMA gede kecil, arahnya turun dari atas ke bawah ya. Itu berarti bearish. Baik. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Next, dan ini juga salah satu dari Dow teori ya. Tren itu harus dikonfirmasi oleh volume. Jadi tren yang bagus itu harusnya dikonfirmasi juga oleh volume. Maksudnya di market bullish harga itu kan cenderung bergerak naik. Nah, uptrend yang bagus itu harus dikonfirmasi oleh volumenya juga. Jadi ketika market lagi bullish terus harganya naik, volumenya juga ikut meningkat. Itu berarti uptrendnya lagi bagus. Dan ketika harganya turun, volumenya menipis gitu ya, mengecil gitu. Itu berarti uptrendnya lagi bagus. Dan sebaliknya kalau lagi bearish atau downtrend. Kalau market lagi bearish, downtrend dianggap kuat jika volumenya meningkat ketika harga sedang turun dan volumenya menipis ketika harga lagi rebound. Contohnya kayak gini. Oh ya, ada pertanyaan cara screening baru tahu mau breakout resisten gimana dan sudah golden cross EMA 10-20-nya. Oh, jawabannya screening yang baru atau mau breakout resisten itu nggak ada. Nggak bisa, maksudnya ya resisten yang tadi dicontohkan kan itu visual ya, ngelihatnya kita lihat pakai mata. Dan kalaupun misalnya dikodingkan misalnya pakai pakai doncian kayak gitu, itu kan juga nanti ada ada waktunya, ada kalanya nanti si doncian ini nggak ngebaca tren yang misalnya struktur struktur trennya yang lebih besar dari periode doncian yang dipakai. Jadi saran saya ngelihat breakout atau enggaknya pakai mata. Tapi kalau golden cross atau dead crossnya si Emma itu bisa pakai screening. Pakai screening bisa. Nanti dibahas juga di strategi tradingnya di bawah di terakhir. Terus nanti juga akan dibahas kenapa sinyal golden cross dan sinyal dead cross atau sinyal crossover moving average itu sebaiknya nggak digunakan sebagai sinyal untuk eksekusi trading, sinyal untuk eksekusi masuk atau keluar pasar. Nanti akan dibahas. Oke, saya bahas ini dulu. Jadi toncoh. Jadi contohnya dari si teori Do yang satu ini, nah seperti ini ya. Ini saham PTBA periode tahun 2021 dan 2022. Oke, ini jelas lah ya. Ini trennya lagi uptrend, lagi bullish, marketnya lagi bullish, trennya juga uptrend. Kelihatan jelas dari ini ada low, ini ada high, kemudian ada higher low dan bikin higher high. Ada higher high, berarti sudah uptrend atau sudah bullish, kemudian disusul ada higher low, lanjut bikin higher high, nah itu bullish. Selanjutnya lah ya sampai ke
kanan. Nah, perhatikan si volume ketika harga lagi gerak naik. Ketika harga lagi gerak naik, harga lagi jalan di trennya ya. Trennya kan lagi anggap ini trennya naik. Berarti kalau saya bilang jalan di trennya ya berarti jalan di harga lagi gerak naik gitu ya. Si harga lagi gerak naik lagi jalan di trennya. Volumenya tuh meningkat, ada peningkatan volume. Ketika harga terkoreksi, volumenya kempes. Seterusnya seperti itu. Ketika harga lanjut jalan naik, volumenya meningkat, harga terkoreksi, volumenya kempes. Nah, ini contoh uptrend yang bagus. Jelas ya. Kemudian, ketika harga bikin low, lower high, dan lower low, secara definitif sudah ada bearish yang terbentuk. Dan seterusnya ke kanan, harga masih konsisten bikin lower high dan lower low. Ketika bikin lower low di sini dan harga bergerak turun, volumenya ini meningkat, nanjak gitu. Dari yang sebelumnya kecil, terus harga bikin lower low, secara definitif bearish terbentuk, volumenya meningkat. Nah, ini tanda kalau si bearishnya itu kuat. Apalagi ketika harga rebound, volumenya malah kempes. Dan harga turun lagi, volumenya meningkat lagi waktu harga turun gitu maksudnya. Nah, ini bearishnya kuat. Nah, kalau kayak gini udah jangan lebih baik nggak ambil posisi beli gitu ya. Kalau di forex ketemu kondisi kayak gini, ya ambilnya sell only aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya ada rebound dan dapat peluangnya, segera exit di area-area resisten terdekat. Begitu. Ada pertanyaan? Lagi, EMA yang ideal pakai EMA berapa? EMA 10, EMA 20, EMA 40, EMA 60, atau berapakah gitu ya. Nah, yang saya pakai itu kan 10 dan 20. Itu ada alasannya. Alasannya, yang pertama saya pakai lebih dari satu EMA 10 dan 20 tadi ada dua EMA itu supaya lebih mudah untuk identifikasi trennya. Yang kedua, angka 10 dan 20 saya pilih tujuannya untuk identifikasi tren jangka pendek aja. Jangka pendek sampai hampir masuk ke secondary movement gitu ya. Hampir masuk ke situ. Fokusnya saya ke tren jangka pendeknya. Kemudian angka 10 itu saya pakai karena mencerminkan 10 hari kerja, 2 minggu gitu ya. Dan 20 ya berarti 1 bulan, 4 minggu. Begitu. Dan nggak ada angka patokan persis sih berapa yang sebaiknya dipakai. Ada yang pakai EMA periode 5 karena dia menganggap dia mau lihat kecenderungan harganya di dalam 1 minggu itu misalnya. Jadi angka periode yang dipakai itu disesuaikan dengan kita mau lihat tren seberapa besar gitu. Yang saya pakai 10-20 itu karena saya mau lihat terutama lihat sinyal perubahan trennya ya di yang tren jangka pendek karena seringnya saya tradingnya itu ngeswingnya nggak terlalu lama jadi ya swing beberapa hari atau beberapa minggu gitu oke lah. Nah dengan EMA 10 dan 20 saya merasa cocok di situ. Terus kedua, volume histogram itu adalah gabungan volume buy dan sell. Oh, volume yang ada di market terutama saham ya. Volume yang ada di market itu adalah volume yang dan ya transaksi yang dan ya berarti ya buyer ketemu seller, ketemu buy dan sell ketemu dan nah itu kecatat. Kalau cuman masih ada di over atau masih ada di bid itu nggak kecatat di volume. Volume yang kecatat ini yang dan. Dan kalau misalnya di forex, terutama di platform MetaTrader misalnya, volumenya sih kayaknya itu lebih lebih mirip frekuensi deh daripada volume. Karena waktu saya amati ada pergerakan harga entah itu banyak atau sedikit satu kali gerak itu volumenya naik satu gitu. 2 kali gerak ya naik 2 gitu. Jadi nggak mencerminkan volume kalau yang di MetaTrader di Forex. Khususnya untuk Bapak Ibu misalnya trading Forex itu ya. Next, sebelum kita bahas strategi tradingnya, selalu ingat bahwa trend is always your friend. Jadi jangan ambil posisi yang berlawanan dengan tren. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi, kalau tren itu adalah kemana arah crowd itu bergerak atau kerumunan para pelaku pasar itu bergerak. Kalau pelaku pasarnya lagi ke selatan, kita gerak ke utara, ya kita babak belur ditabrakin sama rombongan yang jumlahnya jauh lebih besar dari kita. Oke, kita bahas strategi tradingnya. Kita bahas strategi tradingnya. Ada dua lah ya. Begini, karena di saham itu kita hanya bisa dapat capital gain dari jualan saham di atas harga beli kita, maka akan lebih mudah kita cari cuannya di market bullish atau di harga yang lagi bergerak uptrend gitu ya. Ada dua strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama buy on weakness, yaitu belinya tunggu ada koreksi di tren naik. Jadi jelas
uptrend sudah terbentuk dulu, kemudian tunggu ada koreksi. Nah, setelah ada tanda koreksinya berakhir, disitulah beli. Dan yang kedua, buy high, sell higher, atau bisa juga disebut dengan buy on strength gitu ya. Lawannya dari buy on weakness. Lawannya nggak ya? Buy on weakness, temennya lah. Buy high, sell higher, atau bisa juga disebut dengan buy on strength. Itu belinya ketika harga lanjut naik, nggak pakai koreksi. Lanjut naik nerusin tren yang sudah terjadi sebelumnya dan nggak pakai koreksi. Contohnya kayak gini langsung. Oke, contoh. Dengan gampang kita lihat kalau tren harga di contoh ini adalah uptrend. Dari posisi EMA 10 yang warna hijau itu ada di atas EMA 20 yang warna biru dan lagi nanjak. Jelas uptrend. Kemudian dari sisi identifikasi yang visual juga kelihatan ini low, ini high, ini higher low, kemudian bikin higher high. Higher high panjang sampai di sini ya. Sampai di sini pun sudah, sampai candle ini pun sudah ada uptrend yang terbentuk karena sudah ada higher high. Nah, kemudian harga terkoreksi tes area EMA. Posisi EMA-nya masih rapi dan ada sinyal rebound. Candlenya bikin higher high, higher low. Kemudian strateginya beli ketika harga naik ke candle yang saya tunjuk panah merah. Nah, beli ketika harganya naik dari candle yang saya tunjuk warna merah atau break garis horizontal merah ini ya. Stop lossnya di bawah garis ini, di bawah swing low-nya. Dan targetnya berapa ya? Targetnya anggap aja, tarik aja 2 kali dari risk yang ada. Ini nyampe sih, udah kena ini targetnya. Sesimpel itu. Ada pertanyaan bagaimana tahu ciri weakness atau koreksi itu ya? Sudah mau berakhir, terus boleh entry. Nah, caranya tunggu ada sinyal rebound di area-area support. Area pembahasan support resisten dibahas di, kalau nggak Zoom minggu depan, di minggu depannya lagi, saya lupa. Yang jelas tunggu sinyal rebound di area-area support. Area support itu bisa pakai cara visual tarik garis-garis gitu ya, atau bisa juga pakai garis moving average. Ini juga bisa berfungsi jadi area support. Dan ini rebound di support. Kemudian kenapa pakai tunggu ada rebound di support? Karena strategi kita tadi temanya adalah trend following ya, maka kita juga harus tunggu tren itu terbentuk. Maksudnya gini. Kalau tadi ada 3 jenis pergerakan, ada primary, secondary, dan minor. Nah, ketika primary movementnya itu sudah uptrend, kemudian muncul secondary reaction atau secondary movement, yaitu koreksi. Nah, ya, satu lagi, secondary koreksi koreksi dari tren itu biasanya secondary movement atau secondary reaction. Nah, secondary movementnya itu ada koreksi, tunggu minor movementnya kebentuk searah dengan si primary movement. Gitu caranya. Nah, representasinya di candle itu ya misalnya ada candle higher high, higher low, rebound di area support, kemudian terkonfirmasi besoknya atau candle setelahnya break high, candle higher high, higher low yang sebelumnya dibentuk seperti itu. Itu sinyal beli dan baru bisa beli. Bukan berarti nggak boleh beli atau pasang antrian di area garis moving average-nya gitu, enggak ya. Bukan berarti nggak boleh kayak gitu. Tapi di strategi trend following, karena konsepnya sudah trend following, maka jelas harus tunggu trennya terbentuk dulu, baru bisa eksekusi beli. Begitu. Mudah-mudahan menjawab. Gimana? Sudah jelas? Apa bedanya buy on weakness dengan buy bottom fishing? Beda istilah sih ya. Dan gini sih, namanya buy on weakness, berarti kan kita tunggu itu benar-benar weakness ya. Weakness itu adalah ya weakness dari uptrend yang sudah terbentuk. Taunya itu weakness ya kalau maksudnya taunya itu sudah weak, sudah benar-benar weak, sudah lemah dari tren yang sudah terbentuk kan kalau rebound, kalau sudah ada tanda pembalikan. Kalau belum kan ya siapa tahu masih lebih bawah weaknessnya. Kalau bottom fishing sebenarnya sih sama sih ya. Bottom fishing kan mancing di dasar gitu ya. Banyak kan orang pakainya bottom fishing ya langsung aja antri di berapa misalnya kayak gini nih contoh di chart ini harga naik terus bottom fishing di 350 misalnya tunggu koreksi ke 350 baru langsung aja pasang antrian di situ gitu ya. Terus misalnya ini sebelumnya ada harga turun gini kan. Terus ya udahlah langsung aja pasang antrian bottom fishing di 250. Nah, kalau strategi itu dilakukan tanpa ada confirm pembalikan arah atau tanpa ada confirm area-area itu berada di area support misalnya atau ada pembalikan arah di area support. Nah, itu namanya nangkep
pisau jatuh. Kalau nangkep pisau jatuh, bahaya, nanti bisa terluka. Dan itu namanya juga nada. Kalau nada nanti bahaya, bisa kena pasal penada gitu ya. Strategi nada itu rawan nyangkut. Strategi nada ada ada apa namanya? Ada trik-trik atau tips-tipsnya sendiri lah. Dan yang paling mudah untuk dilakukan adalah ketika harga itu uptrend, sudah terbentuk uptrendnya, ada koreksi, tunggu koreksinya selesai, baru entry. Lebih risiko bottom fishing daripada buy on weakness. Sebenarnya ini adalah perilaku yang sama. Bottom fishing itu kan beli di dasar gitu ya maksudnya ya. Nah, dasar itu kan baru ketahuan kalau harga sudah rebound. Dikatakan dasar kan kalau misal bola nih, bola turun ke dasar. Nah, turun ke dasar, turun ke lantai kan kalau udah rebound dari lantai ketahuan lantainya di situ. Kalau belum rebound, belum mantul. Nah, belum mantul gini kan belum ketahuan dasarnya di mana. Bisa aja dia dasarnya masih ke sana gitu kan. Jadi, meskipun bottom fishing alangkah lebih baik tunggu sinyal pembalikan dulu di area-area yang diperkirakan itu bisa jadi support. Itu tipsnya gitu ya. Next. Nah, oke, selanjutnya contoh untuk yang buy high sell higher. Jadi contoh yang kedua ini tetap tunggu tren bullish-nya terbentuk terlebih dahulu. Tren uptrendnya tunggu uptrendnya terbentuk terlebih dahulu. Dengan jelas sih kita bisa lihat ya dari posisi garis EMA 10 yang di atas EMA 20 dan arahnya nanjak berarti itu uptrend. Kemudian dari pengamatan visual juga ini ada low, ini high, kemudian ini ada higher low dan ini ada higher high di sini. Mulai dari yang ditunjuk panah biru itu sudah uptrend karena sudah sorry, ya betul, sudah uptrend karena sudah break higher high-nya yang ini. Dan ini yang garis horizontal warna merah itu adalah tanda di mana kalau breakout kok merah, hitam. Garis horizontal warna hitam itu adalah tanda di mana kalau breakout garis horizontal ini karakter dari downtrend atau bearish yang sebelumnya terbentuk itu berubah karena itu adalah garis horizontal ini adalah last lower high yang masih menjadikan tren sebelumnya itu bearish. Paham ya? Begitu breakout garis horizontal hitam ini, karakter bearishnya berubah dan apalagi sudah ada uptrend sebelumnya itu jelas sudah ada uptrend terus merubah sudah ada uptrend terus karakter bearishnya sudah dirubah, sudah strukturnya udah bukan bukan bearish lagi yang dipakai. Nah, itu udah enak untuk dijadikan atau diikuti trennya. Tren ini udah enak untuk dijadikan acuan. Kemudian strategi buy high sell higher ini pertama kita tunggu ada inside bar atau outside bar. Kalau teman-teman juga ada yang pernah belajar tentang strategi supply and demand di technical analysis di analisa teknikal gitu ya. Itu ada istilahnya trend pausing. Nah, itu di trend pausing itu di inside bar atau outside bar yang terbentuk itu bisa dijadikan strategi. Inside bar atau outside bar yang terbentuk di market itu adalah representasi dari sideways. Jadi naik ya, kemudian sideways. Nah, kalau breakout bisa langsung dibeli. Stop loss-nya di bawah inside bar yang terbentuk. Targetnya di mana? Ambil aja dari risiko. Target 2 kali dari risiko ini sih udah nyampe ya. Sesimpel itu strateginya. TP trend following lebih baik risk reward 1:2 atau digiring pakai trailing stop. Lebih baik mana itu tergantung preferensi sih ya. Tapi kalau sudah teridentifikasi tren itu kuat, misalnya seperti ini nih, uptrend, terus didukung juga oleh volume yang juga meningkat, kan kuat. Nah, giring aja pakai trailing stop nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya contohnya kayak di mana tadi ya? Nah, ini tadi. Misalnya di sini. Misalnya anggap aja beli lah di sini, beli. Kemudian TP-nya di mana ya? TP-nya daripada digiring pakai trailing stop, ya misalnya ini beli terus SL di sini gitu ya. Lebih baik pasang 2 kali risiko atau langsung langsung exit di area resisten. Jadi lebih baik pasang TP risk reward 1:2 atau pakai trailing stop harus dilihat kondisi marketnya. Kalau misalnya kondisi marketnya teridentifikasi tren bullish-nya kuat nih ya kayak gini, nah
Ini tadi. Ini bullishnya kuat nih. Misalnya beli dapat harga di sinilah, beli gitu. Digiring aja pakai trailing stop atau selama strukturnya nggak berubah gitu masih oke seperti itu. Tapi kadang ada sih orang yang nggak mau ribet ya. Ya udahlah saya mau langsung pasang aja TP di 2 kali risiko gitu. Kadang ada ya juga yang kayak gitu. Tapi untuk lebih bijaksananya dilihat kondisi marketnya. Boleh dijelaskan artinya inside bar? Inside bar itu ketika candle hari ini, anggap aja ini candle lah ya, berada di dalam range high low candle kemarin. Itu inside bar. Kalau outside bar kebalikannya. Candle hari ini itu di luar range high low candle kemarin. Biasanya yang outside bar gini bisa jadi pola candle engulfing. Ada pertanyaan, tren yang kuat apakah cuma dilihat dari volume? Bisa dilihat dari volume dan momentumnya. Tapi terbukti teori Dow yang tadi dibahas itu nggak termakan zaman dan masih relevan sampai sekarang karena ketika uptrend itu didukung oleh volume, uptrend itu kuat dan masih bisa dipakai. Contohnya ini uptrend ya, nggak ada yang menyangkal kalau ini uptrend dan didukung oleh volume. Kemudian waktu terkoreksi, volumenya menipis, otomatis uptrend ini bagus. Sampai sini uptrend ini bagus. Bagus sekali. Nah, otomatis ketika ketemu sinyal-sinyal bullish reversal di sini, ini bisa dijadikan sinyal beli. Beli di sini naik ke atas garis ini buy if break ini, nah beli di sini. CL di sini, stop lossnya di bawah situ. Targetnya mau pasang 2 kali boleh, mau digiring boleh karena trennya masih kuat. Nah, kalau tren sebelumnya ini teridentifikasi kuat gitu ya, boleh pasang target di atas high sebelumnya karena trennya masih kuat. Di tren yang kuat, resisten atau previous high itu akan lebih sering di breakout daripada tidak itu. Dari momentum juga kelihatan dari cara analisa teknikal klasik atau misalnya pakai trend line. Nah, pakai trend line pun kelihatan. Kelihatannya dari misalnya ini low dibungkan ke higher low setelahnya. Harga semakin menjauh dari trend line. Swing higher low yang terbentuk semakin menjauh juga dari trend line. Itu berarti momentum uptrendnya makin kuat. Begitu juga misalnya pakai cara mana ti? Garis EMA. Garis EMA pun sama. Ketika harga semakin jauh ke atas garis EMA itu berarti momentum uptrendnya makin kuat. Ketika harga makin mendekati garis EMA, momentumnya melemah. Nah, pakai 2 garis EMA juga sama. Jika kedua garis EMA-nya ini makin melebar, berarti momentumnya makin kuat. Kalau kedua garis EMA-nya ini menyempit, momentumnya melemah. Tuh. Indikator, bentar. Apa indikator atau tanda yang bisa dipakai untuk strategi buy high, sell higher? Karena khawatir ketika buy besok langsung koreksi. Buy high, sell higher biasanya efektif dipakai di misalnya uptrend yang baru saja terbentuk dan baru saja breakout atau baru saja merubah struktur dari si downtrend yang sebelumnya terbentuk ya. Jadi baru aja berubah jadi uptrend. Kemudian kelihatan momentumnya menguat dan ada inside bar atau outside bar terbentuk di atas resisten yang di breakout. Nah, biasanya itu kuat. Cara cari tahu momentum itu breakout resisten pakai momentum kuat atau enggak bisa dari misalnya apa namanya? Dari garis EMA ini yang makin melebar terus breakoutnya pakai volume bisa juga didukung juga dengan si indikator osilator ya. Osilatornya masih stay di area overbought, nantilah dibahas di strategi-strategi selanjutnya. Terus oh ya udah habis ya materinya. Terus bisa contohkan dengan saham yang belum ada candle di belakang untuk tahu waktunya buy high, sell higher. Belum ada candle di belakang. Maksudnya belum ada candle yang kejadian sekarang gitu. Ginilah ya. Oh, terus tadi contohnya apa ya? Saya kok lupa. Inilah si Doit ini bisa nih jadi contoh. Ntar ya, saya pakai bar replay. Kok gini? Nah, ini loh. Oke ya, ini si Doit nih. Udah lewat sih ya. Hari kemarin tuh, saya belum screening sih. Ntar lah ya, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu screening terus ketemu posisi-posisi atau kondisi yang mirip seperti ini itu bisa dipakai. Oke. Ntar lah saya cari contoh yang lebih gampang nanti Bapak Ibu perhatiin. Ini Doit tadi bisa tapi ini karena candlenya lower high lower low dan terus ada naiknya lagi. Nah, itu ada di bahasan besok, materi besok minggu depan. Kalau nggak minggu depannya lagi. Tadi apa PTBA ya? Inside bar nggak ini? PTBA langsung lari. Ngintip lah. Contohnya tadi apa ya? Oh, Doit. Iya bener Doit sih. Tanggal berapa tapi? Tanggal 2022 bulan 10. Tanggal 10 bulan 3. Oke. Doit 2022.
22. Oh, ini dia. Oke, gini kan. Dari sinilah ya, biar enak. Nah, ketemu. Oke, ini ada low, high, higher low, dan belum ada higher high. Sampai sini belum bisa dibilang uptrend meskipun EMA 10 sudah di atas EMA 20 ya. Sampai sini belum bisa oh, udah sih udah bikin high baru ya. Ya oke lah kalau kita menganggapnya ini uptrend. Nah, seperti ini baru lebih jelas. Ini baru uptrend. Kalau misalnya di sini masih ragu, nih udah uptrend belumnya, belum ada uptrend belumnya, tungguin aja dulu. Alah, tungguin aja dulu. Poinnya nggak perlu takut ketinggalan harga karena nanti mestinya ada tanda yang menunjukkan uptrendnya masih bisa diikuti dan ada sinyal untuk nebeng. Tuh. Oke, ini ada uptrend dan volumenya naik waktu waktu uptrendnya terbentuk. Sampai sekarang candlenya masih higher high dan higher low terus. Kemudian ini muncul inside bar. Muncul inside bar. Bisa ditandai. Candle yang paling kanan itu doji di dalam range candle hari sebelumnya. Strateginya sederhana, buy if break 352, stop loss di bawah 326. Nah, belum breakout. Nah, ini baru eksekusi. Dibeli belinya misalnya di 354 gitu ya. Waktu harga nyundul ke atas 352 langsung dibeli terus langsung pasang stop loss tuh. Oh iya, contoh lain Excel. Saya ingat Excel beberapa hari lalu ini juga sempat sempat masuk ke rekomendasi di JUC dan Mogot ya. Nah, nih zoom out dikit. Oke. Ini jelas udah uptrend ya. Udah uptrend lah. Terus ini juga volumenya meningkat waktu harga gerak naik. Oke. Terus di sini muncul inside bar. Mana bar replay saya? Outside bar, sorry. Nah, outside bar pattern. Ini bisa dijadikan strategi trading. Ini EMA-nya melebar gitu ya. Terus berarti gerak naiknya itu berarti momentum naiknya itu kuat. Kemudian waktu jalan naik, volumenya juga meningkat. Nah, itu bagus. Ini uptrend dan uptrendnya bagus. Kemudian ada outside bar. Jika berhasil breakout 2320, maka outside bar ini jadi pola continuation dan bisa dimanfaatkan. Stop loss-nya di bawah 2180 kalau strateginya buy break 2320. Hari besoknya belum naik, candle-nya di dalam range, masih dalam range outside bar yang terakhir dibentuk, masih belum beli. Ini baru beli di candle ke berapa nih baru kebeli. Nah, seperti itu caranya. Stop loss-nya di bawah 2180. Memang berikutnya ada gerak turun. Nah, waktu waktu harga turun nih terkoreksi volumenya kan kecil nih. Itu masih oke tuh. Volumenya kan sap ya, naik lagi, naik lagi kayak gitu. Targetnya diambil di resisten sebelumnya. Nah, kenapa kalau ini targetnya sih akan lebih baik kalau di resisten-resisten area ini dua kali nyampe nggak ya? Belum nyampe tuh kalau dua kali dari resiko. Nah, targetnya ambil di sekitaran sini, di sekitaran situlah, di sekitaran, nah situ. Kok pas banget di atas. Nah, mungkin ada yang komen, lah itu kan udah kejadian, enak taunya. Nah, caranya, kalau misalnya kita lagi masih floating, masih posisinya masih masih floating kayak gini ya, kalau masih kayak gini ya tetap pasang stop loss di bawah, take profit di atas. Tapi kalau sudah nyampe area resisten, kemudian ini ada outside bar, ya, pindah aja stop lossnya dari yang tadinya di 2170, pindah aja ke bawah 2540, pindah ke 24, ke bawah 2450, pindah ke 2440. Jadi kalau besoknya turun ke 2440, ya udah take profit, syukuri apa yang ada. Begitu. Kita trailing stop pakai EMA 20 boleh, digiring boleh, boleh nggak apa-apa. Tapi cara ini saya lebih suka pakai strategi yang pertama tadi yang buy on weakness. Jadi setelah rebound dari EMA, terus harganya berhasil naik, kita udah masuk gitu ya, udah masuk. Nah, trailing stopnya boleh tuh digiring pakai EMA 20 misalnya atau pakai EMA 10 itu nggak apa-apa boleh. Tapi kalau untuk buy high sell higher, saya lebih prefer pasang target dua kali risiko atau pasang trailing stopnya lihat tanda-tanda alam. Tanda tanda reversal di candlenya. Kalau sudah ada tanda reversal ya sudah exit itu. Oke, materinya sudah selesai. Alah, mana tadi? Tanda reversal harus engulfing? Enggak, kan tanda reversal itu banyak sih ya. Ya outside tanda reversal itu gampangnya
bisa kalau dari candle itu kalau dari candle higher low itu represent trend, lower high lower low represent dari downtrend, outside bar inside bar represent dari sideways. Nah, kalau misalnya di ujung uptrend gitu muncul lower high lower low, terus itu kan sudah ada trend minornya, udah ada downtrend gitu ya, sudah ada represent dari downtrend yang kebentuk, bisa tuh digeser trailing stopnya ke bawah low candle terakhir yang muncul, atau ada outside bar inside bar, bisa tuh trailing stopnya digeser ke bawah inside bar atau outside bar. Nah, di situ di empat pola candle yang tadi saya sebut itu nggak melihat body candlenya, jadi cuman range high dan low-nya aja. Harus tanda reversal harus engulfing kah? Jadi nggak harus jawabannya. Ada banyak tanda reversal yang ternyata itu kuat juga, tapi bukan engulfing, dan banyak. Di pertemuan saya lupa, kalau nggak besok, Zoom webinar besok atau besoknya lagi, kita bahas tentang price actionnya begitu. Inside bar termasuk continuation kah? Nah, inside bar itu representasi dari sideways. Nah, trend itu kan bisa berubah. Perubahan trend itu nggak harus dari uptrend langsung berubah jadi downtrend. Dari uptrend bisa jadi sideways dulu, terus berubah lagi jadi uptrend, atau dari uptrend berubah jadi sideways, terus malah sidewaysnya jadi pola reversal, jadi berubah lagi jadi downtrend. Jadi jawabannya inside bar belum tentu jadi continuation, bisa juga jadi reversal. Kalau inside barnya inside bar yang muncul adalah bearish harami misalnya, kan muncul di atas tuh harami, kan itu salah satu pola candle reversal. Nah, daripada ngapalin ribet-ribet banyak pola candle, itu diringkas jadi 4 pola candle yang akan dibahas di pertemuan ke besok minggu depan atau enggak minggu depannya lagi. Saya lupa. Minggu depan itu bahas bahas support resisten atau candle. Oke lah ya. Materinya sudah selesai. Terima kasih buat yang hadir dan buat yang bertahan sampai akhir. Terima kasih juga Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di Zoom webinar berikutnya. Nanti materi ini akan di upload di YouTube ya. Jadi saya stop dulu recordingnya.